Hai guys, hai teman-temanku semua, selamat pagi dan bersua kembali di Samri Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan bahagia selalu ya. Di tema readingan kali ini saya akan membahaskan Silence Speak 1,000 Words atau diam yang berbicara 1,000 kata. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu apakah yang tersirat jauh di lubuk hati seseorang yang sedang kamu fikirkan saat dia mendiamkan kamu. Baik ini hubungan baru ataupun hubungan lama, kita cuba kupas di sebalik sikap dingin dan arti diamnya dia kepada kamu. Seperti biasa, ini adalah general reading yang bersifat timeless dan bacaan ini terbuka kepada semua jenis hubungan. Readingan ini juga mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyingkapi bacaan hari ini. Sebelum kita mulakan, saya mohon dukungan kamu semua untuk di like, comment, share dan subscribe. Terima kasih semua. Baik teman-teman, kita lihat dahulu bagaimanakah energi seseorang ini yang sedang berdealing dengan kamu dan saat ini dia sedang mendiamkan kamu. Apapun kondisi hubungan kamu berdua, kita lihatkan bagaimanakah energi dia saat ini, seseorang yang sedang mendiamkan kamu. Seperti apakah energi dia saat ini? Seseorang yang sedang mendiamkan kamu, tidak berbicara, seperti memberikan kamu satu silent treatment, kurang membalas teks ataupun chat kamu. Bagaimanakah energi dia saat ini? Wow, di sini ada wealthy man. Teman-teman, jika saya lihatkan beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang dalam lingkungan umur 30-an ke atas. Yang pasti dia sudah berusia yang agak matang dari segi fikirannya. 30 ke atas teman-teman. Mungkin 35, 36, 37, 38. Dan jika saya lihatkan daripada segi penampilan orang ini, dia seseorang yang pandai mengenakan pakaian, seorang yang sangat menjaga penampilan dirinya, jaga image. Dan dari segi keuangan juga saya lihatkan orang ini sudah agak mapan. Dia seperti pandai mencari uang teman-teman ya. Seseorang yang mempunyai business minded dan pandai mengelolakan keuangannya. Dan saya juga melihat ada kalanya orang ini ada sedikit seperti ada sedikit boros teman-teman ya. Kadang-kala dia seperti tidak memikirkan apabila dia mengeluarkan uang. Seperti mungkin orang ini pandai mencari uang, maka dia tidak begitu worried ataupun khawatir jika dia menggunakan uang yang banyak. Ada kalanya dia bersikap boros teman-teman. Tetapi orang ini baik hati, pemberi dan akan memberikan apa saja. Dan dia agak mapan teman-teman. Kita lihat lagi ya, energi si dia saat ini. Ini mungkin tidak resonate dengan semua orang, hanya beberapa di antara kamu. Saya akan buka 6 kad dan kamu lihat yang mana satu yang akan resonate dengan keadaan kamu. Tetapi di sini saya lihat dengan jelas, beberapa di antara kamu memang berdiri dengan seseorang yang seperti seorang pengusaha, a businessman yang agak mapan. Baik, kita lihat lagi. Wow, ada dua karakter yang berbeza di sini. Main man ya. Saya melihatkan mungkin beberapa di antara kamu di sini, khususnya cewek yang menonton, mungkin kamu ini sudah memiliki pasangan. Salah seorang dari gambar ini merupakan pasangan sah kamu dan seorang yang lain ini pula merupakan pihak ketiga kamu. Atau mungkin kamu seorang janda atau duda yang berdealing dengan dua orang. Satu energi mantan, seorang lagi orang baru. Kerana pembacaan saya akan terbuka kepada semua jenis hubungan dan di sini saya menangkap dua energi yang berbeza. Seorang ini yang agak mapan, pandai mencari uang, sedikit bersikap boros. Another person, orang yang lain pula seperti dia juga dalam early ya, awal 30-an,
lewat 20-an dan dia seorang yang mungkin masih muda atau sepantaran dengan umur kamu, atau orang ini sangat muda jika dibandingkan dengan usia kamu. Dan di sini dia juga seorang yang sangat pandai menjaga penampilannya. Saya menangkap dua energi maskulin. Di sini tidak tertakluk kepada gender, teman-teman. Jika kamu adalah seorang cowok yang menonton, wanita ini mungkin mempunyai energi divine masculine. Begitu, teman-teman, ya. Kamu terbalikkan sahaja. Dan di sini saya lebih lihatkan energi masculine, divine masculine kuat dalam pembacaan hari ini. Dan saya juga menangkap dua energi yang berbeza. Seperti seseorang yang mencintai kamu dengan santai dan seorang lagi agak serius. Taking things to the heart. Maksudnya lebih, walaupun kedua-duanya boleh dikatakan menggunakan logika, tetapi salah seorang daripada mereka saya menangkap energi seperti lebih peka, lebih sensitif, lebih beremosi. Salah satu daripada dia di sini, sama ada cowok ataupun cewek yang berdefine masculine, merupakan pendengar yang baik. Sangat peka akan perasaan kamu. Salah satu. Baik, teman-teman, kita akan buka lagi. Bagaimanakah energi dia saat ini? Saya melihatkan beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang seperti unexpected income, lebih menunjukkan kepada dunia material, tetapi saya melihatkan seperti jika kita ingin bincangkan pasal dunia material, dunia keuangan, beberapa di antara kamu berdiri dengan seseorang yang penghasilannya semakin hari semakin baik kerana dia berusaha, tetapi saya lebih menangkap energi seperti ada sesuatu perkara yang berlaku yang di luar dugaan kamu dan dia. Seperti unexpected, ya, sesuatu yang tidak diduga, seperti unforeseen circumstances yang berlaku di luar kawalan kamu dan dia. Saya menangkap energi seperti ada kesedaran baru-baru ini, dan saya menangkap energi seperti seseorang ini yang pada mulanya mencintai kamu secara santai, tidak menyangka bahawa perasaan dia semakin hari semakin kuat tanpa dia sedari. Dan perkara ini seperti sesuatu yang tidak dia duga, tidak dia expect to come. Maksudnya dia tidak sangka akan ke arah ini dengan kamu. Walaupun mungkin saat ini kamu dengan dia saling mendiamkan ataupun long distance relationship yang jarang bertemu, yang tidak ada pertemuan yang kerap atau perbualan yang kerap. Dan saya menangkap seperti ada sesuatu yang tidak terduga, tidak diduga berlaku di dalam perhubungan kamu dan dia akhir-akhir ini. Nah, teman-teman, saya akan buka kad lagi, ya. Mungkin daripada kad-kad yang terbuka di sini, satu atau dua sahaja yang akan resonate dengan kamu. Kamu cuba sesuaikan. Wow, judication yang menunjukkan ada perkara yang tidak diputuskan dengan baik antara kamu dengan dia. Seperti saya menangkap energi seperti salah satu dari kamu ingin berbincang, ingin menyelesaikan masalah, tetapi yang lainnya, sama ada orang yang lain adalah dia ataupun kamu, cuba menepiskan subjek ini. Seperti tidak ada kata putus, tidak ada sesuatu yang meyakinkan. Seperti contoh, teman-teman, saya bagi contoh yang mudah. Mungkin kamu di pihak yang ingin diyakini. Kamu bertanyakan untuk mendapatkan satu penjelasan, tetapi orang ini seperti menepiskan topik ini dan seperti tidak mahu membincangkan topik ini dengan lebih lanjut. Seperti dia dalam keadaan, jika kita ingin berkelakuan adil, teman-teman, ya, kita tidak mahu menilai dia. Dia seperti dalam keadaan dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia beritahu kamu, apa yang harus diputuskan atau bagaimana untuk memutuskan akan perkara ini. Saya menangkap energi yang agak kompleks, complicated. Seperti ada beberapa energi yang melibatkan anak-anak, mantan dan sebagainya. Energi yang begitu kompleks untuk saya tangkap secara lebih tepat kerana begitu banyak energi yang masuk dalam pembacaan hari ini. Dan kadang-kadang, teman-teman, ya, beberapa di antara kamu akan berfikir, ya, kenapa ya Kak, kadang-kadang saya lihatkan pembacaan ini kadang-kadang bunyinya seperti berulang. Teman-teman, kamu harus tahu salah satu sebabnya mungkin kerana saya senantiasa mendapat viewers yang sama, maka energi yang tertarik dalam pembacaan akan tertuju kepada orang yang sama. Maka perkara itu seperti berulang, kedengaran berulang. Salah satu sebab lagi ataupun sebab kedua, mungkin kad-kad yang dibuka itu adalah kad yang sama. Now, kalau kad-kad yang dibuka itu adalah kad yang sama, teman-teman, sudah seharusnya saya membaca dengan jujur, berlandaskan
taburan kad yang terbuka. Tidak mungkin teman-teman saya akan menukar cerita. Itu bukan kerja saya. Saya hanya baca berlandaskan taburan kad. Dan ada kala seperti saya kata, mungkin viewers saya, penonton-penonton video ini mungkin orang-orang yang sama atau orang baru yang mempunyai cerita yang sama. Maka sering tertarik energi yang kelihatan berulang. Nah, di sini dengan secara tulus, bukan kamu saja yang akan merasa bosan. Pembaca atau tarot reader seperti saya juga ada kalanya wondering, tertanya-tanya. Waduh, balik-balik energi yang berputar, energi yang sama. Nah, tidak mungkin saya akan menukar cerita teman-teman. Maka saya akan cuba menarik energi baru. Now, saya sudah menerangkannya teman-teman mengapa ada kalanya pembacaan itu seperti kelihatan kedengaran bunyi yang sama. Kamu harus faham. Saya tidak boleh menukar cerita jika saya menarik energi yang sama. Nah, kita lihatkan di sini ada banyak energi yang saya tarik. Hubungan baru, hubungan lama, cinta bersegi-segi, dan sepertinya beberapa di antara kamu berdilin dengan dua orang di sini. Mungkin satu, contohnya, satu adalah cinta baru, cinta sekarang, satu lagi trauma di masa lalu. Cinta yang masih belum selesai dengan orang lama. Saya juga menangkap judication menunjukkan ada sesuatu yang tidak diputuskan dengan baik, seperti hubungan tergantung. Contoh, kamu mungkin mempunyai pasangan kekasih pacaran yang baru kamu mungkin dalam 1-2 tahun sudah berpisah, tetapi tidak dipisah dengan cara kata putus yang baik. Nah, kemudiannya kamu bertemu dengan orang baru. Kini, dua-dua orang ini bermain di fikiran kamu. Satu cinta baru, satu cinta lama. Sama ada satu hubungan baru, satu energi mantan. Begitu teman-teman. Di sini menarik ramai energi atau banyak energi orang. Kamu cuba sesuaikan kad mana yang agak-agak resonate dengan energi kamu. Jangan terlalu serius atau terlalu beremosi. Kamu santai saja teman-teman. Tarik nafas, relax. Biar saya yang melakukan kerja keras itu. Kamu santai saja. Jika kamu santai, kamu akan lebih membantu saya dengan menarik energi dengan lebih tepat. Jika kamu ketegangan, stres, maka kamu tidak dapat membantu saya menarik energi ini dengan lebih tepat. Jangan lupa teman-teman, ini pembacaan umum, general reading, yang akan menarik begitu ramai energi yang akan masuk ke pembacaan hari ini. Baik, kita lihatkan lagi. Bagaimanakah energi si dia? Wow, di sini ada marriage. Kamu lihatkan pada kad ini saja teman-teman ya. Banyak skop ataupun skop pada kad ini saja sangat besar. Ini menunjukkan beberapa di antara kamu mungkin saat ini sudah memiliki pasangan, tetapi berhubungan dengan sama ada ini memang pasangan kamu atau kamu berhubungan dengan pihak ketiga. Sama ada kamu berada di pihak ketiga atau orang ini berada di pihak ketiga. Tidak menutup kemungkinan hubungan baru yang kamu jalankan mungkin dengan orang baru saat ini, kamu masih memikirkan orang lama dan orang baru ini memikirkan untuk membawa kamu ke jenjang pernikahan. Dan juga tidak menutup kemungkinan ini mungkin energi mantan kamu. Orang yang pernah bernikah dengan kamu. You see you guys, teman-teman kamu lihat. Satu kad ini banyak ceritanya. Maka saya harus sesuaikan dengan setiap kondisi penonton-penonton yang menonton video ini. Dari sisi keempatnya, saya juga menangkap energi seperti sama ada kamu single ataupun janda atau duda yang menonton video ini, ada sedikit perasaan traumatik terhadap perkataan marriage ini. Mengapa begitu? Untuk kamu yang single, mungkin kamu tidak mahu sacrifice, mengorbankan kebebasan kamu kerana mungkin pasangan kamu ini, orang baru ini atau orang lama ingin mengajak kamu untuk bernikah. Dan saat ini apabila kamu memikirkan perkataan bernikah itu, kamu seolah-olah ada sedikit cold feet, rasa sejuk dingin. Kamu tidak pasti sama ada kamu ingin korbankan kebebasan kamu yang kamu nikmati selama ini untuk satu pernikahan. Apakah kamu bersedia dari segi mental dan fizikal? Dari sisi yang lain, untuk kamu yang janda dan duda, kamu merasakan, wow, harus berhati-hati nih kalau aku ingin bernikah lagi. Kamu tidak mahu trauma yang sama. Pernikahan yang gagal di masa lalu akan memberikan kamu ini satu traumatic experience di fikiran dan hati kamu. Kamu lebih berhati-hati. Kamu tidak pasti apakah orang ini orang yang tepat. Apakah kamu harus memikirkan marriage. Nah, teman-teman, kamu lihat ya, satu kad ini pelbagai cerita. Dan saya harus sesuaikan kepada setiap posisi, setiap orang, setiap sudut. Maka kamu lihat kad mana yang lebih tertarik
resonate dengan kondisi kamu. Ramai yang akan bertanya seperti saya katakan tadi, Kak, cerita itu berulang-ulang kan? Ini adalah salah satu sebab teman-teman mengapa saya tidak mahu membuat begitu banyak readingan dalam satu hari. Jika saya mengejar subscriber, contoh, mengejar view atau mengejar uang, saya akan buat 2-3 video satu hari teman-teman. Tetapi saya lebih memikirkan tenaga yang akan saya keluarkan dalam satu pembacaan. Pembacaan tarot ini teman-teman sebenarnya menguras banyak tenaga. Banyak yang perlu dibaca dari satu kad sahaja teman-teman. Maka ini agak menguras tenaga pembaca tarot. Saya lebih mengutamakan kualiti yang dihasilkan daripada kuantiti. Dan saya pernah terapkan ini dalam pembacaan saya sebelum ini. Saya rasa maksimum teman-teman in future ya, di masa hadapan. Jika Tuhan mengizinkan saya menjaga kesihatan saya dengan baik, saya mungkin boleh menghasilkan maksimum 2 video sehari. Tetapi saat ini teman-teman, no. Uang bukan sesuatu yang saya kejar. Saya ingin membantu dengan ikhlas. Seperti saya pernah katakan dalam pembacaan saya sebelum ini ya. Tidak semua orang mampu membayar untuk personal reading. Mungkin beberapa di antara kamu yang menonton ini keadaan kewangan kamu sangat baik, maka kamu harus bersyukur. Tetapi tidak semua orang. Now, di sini saya ingin membantu kepada orang-orang yang merasakan agak sukar untuk mengeluarkan wang untuk mendapatkan personal reading berbayar. Personal reading berbayar bukan semuanya mahal, teman-teman. Dan harus dibayar kerana tarot reader itu juga mencari rezeki. Selain daripada mencari rezeki, mereka mungkin mempunyai keluarga dan anak-anak. Dan ini sangat menguras tenaga mereka. Dan sudah pasti setiap pekerjaan itu harus dibayar. Di channel saya tidak melakukan personal reading kerana timetable. Jadual saya sentiasa padat. Dan saya juga sentiasa menjaga kesihatan saya dan saya tidak mahu terlalu menguras tenaga saya. Maka dalam setiap pembacaan yang saya buka di sini, saya akan dengan sebaik mungkin memberikan bacaan dari hati untuk membantu golongan yang tidak dapat membayar ya personal reading. Saya consider teman-teman perasaan itu kerana dulu saya pernah berada dalam keadaan yang sangat sukar dan sangat sulit, tidak mempunyai uang. Maka apabila kita berpengalaman seperti itu, kita tahu bagaimana perasaannya. Jika kamu mampu membayar personal reading, saya sarankan pergi ke tarot-tarot reader yang menawarkan personal reading dan dapatkan bacaan one to one yang akan lebih tepat. Di sini saya menawarkan pembacaan general reading dan saya cuba memberikan kamu pengalaman seperti personal reading untuk kamu yang merasakan agak sukar ya untuk membayar. Di sini dengan sepenuh hati saya cuba membantu teman-teman. Dan saya juga seorang manusia mungkin tidak lepas daripada kesilapan. Maka saya menerangkan ya, mengapakah ada kalanya satu kad ini ceritanya berulang-ulang kak. Now, saya menerangkan mengapa terjadi seperti itu. Baik teman-teman, saya sudah menerangkan 4 skop, 4 senario daripada kad yang sama. Kamu cuba sesuaikan dengan kondisi kamu. Kita lihat lagi energi si dia di sini. Thief. Beberapa di antara kamu teman-teman berdealing dengan seseorang yang salah satu dari orang ini ya seperti memanfaatkan kamu. Jika saya lihatkan beberapa di antara kamu di sini teman-teman mungkin mempunyai uang ya, stable financial, dan orang yang kamu kenali ini mungkin contoh dia mungkin orang yang jauh lebih muda dari kamu, mungkin kamu seorang janda atau duda yang berkemampuan. Maka orang ini akan cuba mengambil hati kamu untuk menggunakan atau memanfaatkan kamu dari segi keuangan. Ada juga energi seperti itu, maka kamu harus berhati-hati. Tidak setiap pembacaan akan menghiburkan kamu. Setengah pembacaan dengan jujur akan saya katakan akan membuat minda kamu lebih terbuka kepada any possibility. Apa-apa yang mungkin akan berlaku atau sedang terjadi dalam hidup kamu. Di sini ada begitu banyak energi, kamu cuba sesuaikan. Yang pasti ada 2 energi yang berbeza. Satu orang yang sangat mapan dan boros, agak boros. Satu lagi orang yang mencintai kamu dengan bukan saja akal, tapi juga dengan hatinya. Baik teman-teman, kamu sesuaikan saja dengan kondisi kamu di sini. Kerana jika saya terangkan satu persatu teman-teman, I can reassure you, readingan ini mungkin akan ambil masa 2 jam. Baik teman-teman, secara singkat ya kita lihatkan. Wow, beberapa di antara kamu di sini berdiri dengan seorang yang sangat matang dari segi fikirannya. Saya juga menangkap energi orang ini mungkin sangat rapat dengan sosok ayahnya ataupun mungkin dia mempunyai seorang sosok orang tua yang sangat rapat dengan dia. Mungkin contoh teman-teman ya, mungkin beberapa di antara dia ini merupakan anak yatim piatu yang dibesarkan oleh seseorang yang lain.
orang tua ini. Contoh, dan dia agak rapat dengan orang tua itu. Dan saya merasakan kamu berdealing dengan seseorang as a garis besar ya teman-teman. Dia seorang yang sangat matang dari segi fikiran dan tidak terburu-buru dalam memberikan satu keputusan. Baik teman-teman, ada energi yang bercampur di sini. Kamu harus berhati-hati dengan thief ya, pencuri ini yang mungkin bukan saja mencuri hati kamu tetapi juga akan memanfaatkan kamu. Baik teman-teman, hari ini kita akan gunakan tarot card ini. Agak besar, agak sukar untuk saya shuffle. Saya jarang menggunakannya dan kita akan gunakan hari ini. Kita lihat dengan lebih jelas teman-teman ya. Setelah melihatkan energi si dia, kita lihatkan apakah isi hati terdalam si dia saat dia mendiamkan kamu. Pasti ada sebab mengapa dia mendiamkan kamu di sini. Dan kita lihatkan isi hati terdalam si dia saat dia mendiamkan kamu. Apakah isi hati terdalam si dia saat dia mendiamkan kamu? Di sini kita ada The Emperor. Wow. Ini juga menguatkan lagi ya, sosok seorang yang berumur dari segi usia dan juga pemikiran. Dan kamu lihat di sini ya teman-teman, saya letakkan Emperor ini di atas card bottom of the deck tadi yang menunjukkan mature ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang sangat matang dari segi fikirannya. Dan saya melihatkan sebahagian besar daripada kamu ataupun kamu sendiri ya, penonton video ini merupakan seseorang yang sudah agak berumur. Maksudnya seperti lingkungan umur saya, lewat 30-an, 40-an, 50-an dan mungkin lebih dari itu ya, 60-an, 62, begitu, something like that. Dan di sini teman-teman, isi hatinya yang terdalam saat ini. Orang ini tertanya-tanya, apakah yang sedang terjadi? Seperti saya menangkap sedikit energi, dia agak sukar menebak kamu akhir-akhir ini. Dan dia sedang bertanya-tanya, merenung dan bertanya, apakah yang sedang terjadi? Apakah ada sesuatu yang dia miss, terlepas lihat daripada hubungan ini? Dia seperti lebih memerhatikan kamu dan ingin melihat ke manakah arah tuju hubungan ini. Dan saya melihatkan orang ini seperti banyak merenung, banyak memikir. Walaupun dia mendiamkan kamu, saat ini di hatinya ada sisi ingin mengontrol kamu. Saya merasa orang ini sangat posesif, sangat cemburuan, sangat sensitif. Orang ini juga seperti mempunyai good memory. Akhir-akhir ini saya menangkap daripada card Emperor ini, dia banyak memikirkan kata-kata kamu. Mungkin kamu pernah menasihati dia, berbicara dengan dia sebelum ini, dan sepertinya kata-kata itu sering diputarkan di fikiran dia akhir-akhir ini. Dia banyak merenungkan, memutar semula apa yang kamu katakan kepada dia, dan banyak berfikir teman-teman. Apabila dia memulakan akalnya untuk berfikir, ini seterusnya, sebab Emperor ini banyak menggunakan akal ya teman-teman. Dan apabila banyak menggunakan akal fikiran, kini seperti dia terasa seperti mendapat satu kepekaan. Dengan lebih tepat lagi teman-teman, seperti orang yang banyak berfikir tiba-tiba terkesan dengan kamu. Kamu mula membuatkan orang ini berfikir dengan sangat dalam tentang diri kamu akhir-akhir ini. Seperti ada perubahan yang dia rasakan dan ini membuatkan dia kefikiran terus ya, memikirkan kamu, apakah yang sedang berlaku, dan dia merasakan kamu sangat sukar ditebak. Kita lihat dengan lebih jauh. Saya akan bacakan zodiak-zodiaknya nanti. Ya teman-teman ya, talking about thinking ya, orang ini sangat tersedar. Ada satu perubahan mendadak yang berlaku pada diri dia akhir-akhir ini yang saya juga merasakan jauh tersirat di lubuk hatinya yang terdalam. Orang ini tidak memberitahu kamu. Terdapat satu perubahan besar yang berlaku di dalam kehidupan dia akhir-akhir ini yang dia pendamkan. Apabila dia mendiamkan kamu, tidak berkomunikasi, banyak yang dia pendamkan di dalam hatinya. Dan ada satu perubahan besar yang berlaku akhir-akhir ini yang saya lihatkan di hatinya, di kehidupannya, yang tidak dia beritahu kamu. Mungkin ada keinginan untuk memberitahu kamu, tetapi orang ini terlalu ego, terlalu gengsi
untuk untuk menurunkan keegoan dia, maka dia memilih untuk mendiamkan. Saya tidak pasti, ada sedikit energi. Mungkin orang yang dia sayangi seperti keluarga, sosok orang tua yang dia sayangi, mungkin kakak, adik, abangnya, atau saya tidak pasti sama ada dia masih mempunyai orang tua di samping dia. Jika dia mempunyai orang tua yang masih hidup, maksud saya teman-temannya, yang masih bersama dengan dia, terdapat sesuatu yang berlaku yang saya tangkap seperti kurang baik. Dan ini merunsingkan, ataupun dengan lebih tepat, membuatkan dia susah hati, dia memendamkan, sangat ingin bercerita dengan kamu, tetapi dia memilih untuk tidak terbuka, tidak memberitahu kamu. Kerana saat ini dia memang mendiamkan kamu, maka dia tidak dapat mengutarakan ini kepada kamu. Saya juga melihatkan teman-teman, dia walaupun tidak berhubungan dengan kamu saat ini, mendiamkan satu sama lain, hati dia seperti memanggil-manggil kamu, dan dia juga dapat mendengar panggilan dari hati kamu. Dan kini orang ini teman-teman seperti masih berpaling ke belakang mengingati kamu, tetapi orang ini juga tidak menutup kemungkinan dia juga melihatkan kepada dia masih mengingati. Orang ini have a very good memory teman-teman, memori yang baik. Dia sentiasa mengingati walaupun perkara itu sudah lama berlalu. Mungkin memori itu sudah 15 tahun yang sudah, dia masih mengingati segala sesuatu itu dengan baik. Dan dia kadang-kalanya masih memandang ke belakang, mengingatkan semula perkara-perkara yang sudah berlalu. Dan di sini saya melihatkan orang ini juga yang tersirat jauh di lubuk hatinya saat mendiamkan kamu, dia memendam perasaan dia kepada kamu. Dan dia lebih suka untuk terus memendamkan ini. Seperti memanipulasi supaya kamu sering confused, bingung dengan kelakuan si dia. Jika dia berputar berlik seperti ini, kamu tidak akan dapat menangkap perasaan sebenar dia pada kamu, dan itu yang sedang dia lakukan. Dan saya juga melihat teman-teman, orang ini cuba menghindari kamu. Maka ini seperti tema hari ini ya, dia bukan saja mendiamkan kamu, dia juga cuba menghindari kamu. Saya juga menangkap energi seperti beberapa di antara kamu mungkin inginkan satu pertemuan dengan dia, tetapi orang ini sepertinya menunda-nunda, seperti mengelak. Tetapi banyak yang sebenarnya ingin dia utarakan dari hatinya kepada kamu, tetapi dia merasakan ini bukanlah momen yang tepat. Maka sebelum dia mendapat cari momen yang tepat itu, dia akan sering menghindar kamu. Dia seperti menunggu momen yang tepat untuk merencanakan sesuatu itu pada waktu yang lebih tepat lagi. Teman-teman, jauh di lubuk hatinya terdalam, orang ini sangat terbebani teman-teman. Dia memikul tanggungjawab yang sangat berat. Sama ada untuk keluarganya, sama ada dia tulang punggung keluarganya, apapun itu, dia merasakan dia harus berusaha dengan lebih. Seperti dia merasakan apa yang dia lakukan setakat ini is not good enough. Dia merasakan begitu penat, lelah. Tapi dia merasakan dia sentiasa tidak menyumbang dengan sepenuhnya. Dia merasakan ada sesuatu yang harus dia lakukan dengan lebih. Dia seperti sangat very hard on himself or herself. Seperti bagaimana untuk saya terjemahkan ini ya? Dia mengharapkan sesuatu yang lebih dari diri dia. Seperti dia merasakan dia tidak cukup bekerja keras, tidak menyumbang sepenuhnya, tidak menjalankan tanggungjawab dia. Dan saat ini apabila dia menumpukan kepada masalah ini, maka dia mendiamkan kamu. Ada perkara yang tidak dapat dia utarakan kepada kamu, seperti hal ini. Dia sedang dibebani. Bagaimanakah dia boleh membuka mulut dan memberitahu kamu, kamu tahu saat ini saya dibebani? Dia lebih memilih untuk mendiamkan sahaja atau mendiamkan kamu. Seperti banyak urusan-urusan yang tertinggal, urusan-urusan yang tertunda, yang tidak dia lakukan dengan baik atau tidak habis kerja ya, belum habis kerja. Masih banyak yang perlu dia fokuskan. Teman-teman, di sini sangat ingin dari hatinya untuk mendatangi kamu, tetapi pergerakan orang ini akan sangat perlahan. Dari segi tindakan si dia, ini akan sangat menggantung kamu, dan dia menyedari itu. Dan ini tidak dapat dia sampaikan dari hatinya untuk kamu. Takkan dia nak bagi tahu kamu, teman-teman, maaf ya, saya akan datang tapi saya akan terlambat.
maka lebih memilih untuk berdiam diri. Kerana dia tahu dia akan melakukan sesuatu itu dengan sangat perlahan dan dia tidak dapat menyegerakan seperti apa yang kamu inginkan. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Dan saat ini teman-teman, dia memfokuskan kepada pekerjaannya. Seperti ada sedikit mengalihkan fokusnya kepada pekerjaan. Kerja yang belum selesai, yang harus dia lakukan. Saya tidak pasti ya, saya juga menangkap sedikit energi, ada masalah di tempat kerja. Apakah orang ini akan kehilangan pekerjaannya? Beberapa di antara dia merasakan seperti itu. Walaupun mungkin tidak benar, tapi dia merasakan mungkin pekerjaan ini tidak dapat dia lakukan untuk jangka waktu yang panjang. Dia seperti dapat memprediksi suatu hari nanti dalam waktu yang terdekat ini, mungkin dia akan kehilangan pekerjaan. I don't know why. Saya menangkap energi itu. Seperti dia merasakan pekerjaan dia yang tidak stabil, walaupun dia mungkin telah melakukan pekerjaan ini agak lama ya, contoh 5-6 tahun, tetapi seperti dia merasakan akan berlaku sesuatu di tempat kerja atau perusahaan dia yang akan membuatkan keadaan menjadi kucar-kacir, seperti tidak stabil. Seperti saya lebih menangkap, mungkin dia akan merasakan pekerjaan ini tidak stabil, dia mungkin akan kehilangan pekerjaan, sumber keuangan, dan ini mengganggu fikiran dia saat ini. Dan kini dia memikirkan bagaimanakah untuk menstabilkan keadaan keuangan dia sebelum dia memfokuskan kepada hubungan ini. Teman-teman jelas ya? Maka saat ini dia lebih memfokuskan kepada pembaikan. Bagaimanakah untuk menstabilkan kembali ataupun ingin secure ya, supaya pekerjaan itu secure, supaya perkara ini tidak mengganggu fikiran dia. Kita lihat lagi. Teman-teman, walaupun seseorang ini mapan, kamu jangan lupa teman-teman, uang itu boleh habis dibelanjakan. Apatah lagi jika salah seorang dari mereka agak boros, hidup dalam keadaan seperti orang kaya, orang mewah, maka uang itu boleh habis teman-teman. Wang boleh habis dan wang juga tidak akan habis untuk dicari. Ini tertakluk kepada pendapat kamu. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Queen of Pentacles. Dengan jelas teman-teman, kad ini menunjukkan apa teman-teman? Beberapa di antara kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin single, janda atau duda, dan orang ini jauh tersirat di lubuk hatinya menyedari yang kamu ini adalah isteri orang lain. Dari Queen of Pentacles menunjukkan dia menyedari yang kamu ini sudah dimiliki oleh orang lain. Ataupun seperti saya katakan tadi, kamu mungkin merupakan isteri orang lain, sudah memiliki pasangan. Maka orang ini seperti teragak-agak untuk meneruskan hubungan ini dengan kamu. Maka dia pendamkan saja perasaan ini. Seperti Seven of Swords di sini. Mencintai kamu, semakin hari perasaan itu semakin mendalam. Tetapi kamu mungkin pasangan orang lain. Ini tidak begitu tertakluk kepada janda. Walaupun saya lebih menangkap yang ini mungkin menunjukkan kamu adalah isteri orang lain. Atau dia sudah mempunyai isteri. Jika kamu adalah cowok yang menonton, mungkin kamu mencintai seseorang yang merupakan isteri orang lain, begitu. Kamu terbalikkan saja energi pembacaan. Yang pasti, dia merasakan kamu sudah dimiliki oleh orang lain. Dan ini dipendamkan di dalam hatinya. Dan ini adalah salah satu sebab mengapa dia memilih untuk mendiamkan kamu. Kerana dia tidak tahu sebenarnya bagaimana untuk untuk menghandle situasi seperti ini. Bagaimanakah untuk mengendali perkara ini dengan lebih baik? Apabila soal perasaan diketengahkan dan dia juga harus menggunakan logika, the mix of the two ya, agak sukar teman-teman. Kamu tidak boleh campur kopi dengan teh teman-teman. Walaupun ada minuman seperti itu di Malaysia ya, kopi dan teh kita panggil cam di sini. Minumannya agak sedap. Tetapi dari segi perasaan dan logika orang ini, dia seperti tidak tahu untuk mengendalikan situasi ini. Bottom of the deck di sini kita ada the Fool. Kamu juga sedang berdiri dengan seseorang yang amat menyukai kebebasannya. Dia seperti mempunyai ciri keanak-anakan yang sangat suka bebas. Dia sangat menghargai. Dia sedari beberapa di antara kamu memberikan ruang kepada dia, memberikan waktu dan memberikan kebebasan itu kepada dia. Dan dia menyedari itu. Dia sangat menghargai
apabila kamu memberikan kebebasan itu kepada dia. Saya juga menangkap energi yang agak berbeza di sini. Jauh tersirat di lubuk hatinya yang terdalam, dia merasakan kamu terlalu akhir-akhir ini memberikan kebebasan itu sehingga tidak mengabari dia, tidak berkomunikasi dengan dia, dan kini kebebasan yang kamu berikan itu terlalu banyak, menyebabkan dia kesepian. Mulai bertanya-tanya akan keberadaan kamu, apakah yang sedang terjadi, apa yang sedang kamu lakukan saat ini, dan dia merasakan kamu sangat sukar ditebak. Orang ini akhir-akhir ini seperti ingin datang dan pergi dalam hidup kamu dan secara tiba-tiba ingin mengambil risiko. Ya, jauh di lubuk hatinya yang terdalam ingin mengambil risiko untuk membuka satu lembaran yang baru dengan kamu. Walaupun hubungan ini agak berisiko. Hubungan yang mungkin tidak memungkinkan. Ada halangan dan rintangan. Tetapi apa yang boleh kita lakukan, teman-teman? Jika kita sudah jatuh cinta dengan seseorang. Ya, sedih, teman-teman. Kita tidak mengundang masalah ini. Kalau boleh, kita ingin menepikan masalah ini dan kita tidak mahu bersikap seperti self-centered, mementingkan diri. Tetapi apakah daya, teman-teman? Soal hati dan perasaan. Baik, teman-teman, saya akan gunakan kad yang sama untuk melihatkan apakah lagi alasan-alasan dia mendiamkan kamu. Apakah lagi alasan-alasan lain si dia mendiamkan kamu? Apakah alasan lain yang tersirat di hati si dia saat ini? Kita kupas mengenai perkara ini dengan lebih teliti. Apakah alasan-alasan lain yang dimiliki oleh si dia yang sedang mendiamkan kamu? Wow, di sini ada the Hierophant. Teman-teman, kerana dia memilih, teman-teman, untuk tidak menukar caranya. Menukar cara itu bagaimana, Kak? Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang begitu bijaksana seperti saya katakan tadi, dan dia tidak mahu merosak hubungan baik antara kamu dengan pasangan kamu atau hubungan baik dia dengan pasangan dia. Dan dia lebih merasakan tumpukan perhatian kepada apa yang penting dahulu. Jangan bersikap mementingkan diri hanya kerana soal cinta. Dia juga seorang yang banyak berdoa, agak baik ibadahnya. Dan apabila kamu berdiri dengan seorang yang agak matang, berumur, seseorang yang matang akan memikirkan segala sesuatu dengan teliti. Dia merasakan tidak mahu terburu-buru, tidak mahu keluar daripada ketetapan caranya, dan dia merasakan kalau dia buat begitu tidak baik, memberikan kamu impresi yang tidak baik. Apatah lagi jika dia, contoh mengenali pasangan kamu, atau kamu mengenali pasangan si dia. Mungkin saling berkawan, saling berteman. Dan ini akan menyukarkan lagi keadaan ini. Dan ini juga menerangkan dengan jelas mengapa dia memilih untuk mendiamkan kamu. Silence speak 1,000 words. Diam orang ini begitu berarti. Banyak maksud, banyak erti di sebalik diamnya dia. Dan dia seperti banyak mendiamkan kerana dia banyak mengorbankan perasaan. Kerana dia merasakan ini cara terbaik. Ini adalah cara terbaik. Walaupun The Hierophant menunjukkan dia sangat nyaman, sangat aman, sangat tenang dengan kamu. Dia tahu di dalam hatinya kamu adalah pasangan yang tepat untuk si dia. Tetapi bagaimana untuk memberikan kamu satu janji jika dia tidak mampu untuk berbuat demikian? Cuba kamu fikirkan jika kamu berada di tempat dia. Berhenti sejenak. Fikirkan jika kita berada di tempat dia. Terbalikkan keadaan. Agak sukar, kan? Baik, teman-teman, apakah lagi alasan lain yang dimiliki oleh orang ini yang sedang mendiamkan kamu? Apakah alasan lain yang tersirat jauh di lubuk hatinya saat dia mendiamkan kamu? Apakah lagi alasan-alasannya? The Star. Di sini kita banyak major arcana yang terkeluar dalam pembacaan hari ini. Contoh, kita ada The Emperor, Judgment, Hierophant, The Star. Agak seimbang dengan minor arcana yang menunjukkan 50-50. Kamu berdiri dengan seseorang, sebenarnya niat yang tersirat jauh di lubuk hatinya adalah untuk bernikah dengan kamu. Dalam erti kata lain, ingin memiliki kamu secara sah. Walaupun dia menyedari, beberapa antara dia menyedari hubungan ini tidak memungkinkan, bersegi-segi dan mungkin ada halangan. Tetapi niat sebenarnya, dia merasakan kamu adalah orang yang paling tepat untuk si dia.
Orang ini sedang merindukan kamu, banyak memikirkan kamu, wishing upon a star, teman-teman, seperti senantiasa mendoakan kamu di dalam doanya, memasrahkan segala sesuatu kepada takdir, kepada yang di atas. Dan dia merasakan jika dia tidak dapat memiliki kamu di kehidupan ini, dia ingin memiliki kamu di kehidupan depannya, jika ada such thing, ya. Dan dia senantiasa mendoakan kamu. Orang ini ada sedikit masih mengharap, walaupun seperti bermimpi, masih mengharapkan kamu, begitu teman-teman. Dan saya merasakan Major Arcana di sini, ya, menunjukkan seperti ada rasa kesal di dalam hatinya. Mengapa dia rasa kesal? Kerana dia tahu, ya, hakikatnya agak sukar untuk memiliki kamu. Hakikatnya agak sukar memiliki kamu seperti satu bintang ini yang hanya boleh dipandang tetapi tidak boleh digapai. Kamu seperti satu bintang yang begitu bersinar untuk si dia. Dan apabila dia melihat cahaya bintang ini, dia sedih. Kamu seperti melihat bintang di langit, teman-teman, di waktu malam atau di awal pagi. Kamu seperti ingin menggapai bintang itu. Tetapi kamu tidak dapat menggapai bintang itu. Saya merasakan energi kesedihan. Dia berkata-kata dengan dirinya, aduh, aku ni bermimpi, angan-angan, ingin mencapai sesuatu yang tidak mungkin akan digapai. Kamu ini seperti bintang di dalam hidupnya. Teman-teman, saya merasakan beberapa di antara kamu juga mungkin ya, berdiri dengan seseorang yang agak popular. Seorang yang sangat bersinar, famous, seperti celebrity. Seorang yang agak berstatus, ada kedudukan. Atau kamu sendiri yang merupakan the star di sini. Kerana energi pembacaan mungkin boleh terbalik. Baik teman-teman, yang pasti, walaupun orang ini mendiamkan kamu, banyak yang ingin dia utarakan kepada kamu. This is like a puzzle, ya. Satu puzzle teka-teki yang agak sukar untuk kita bongkar. Saya juga menangkap energi yang orang ini bukan saja mendiamkan kamu. Walaupun dia merasakan akhir-akhir ini kamu sukar ditebak, dia juga seseorang yang agak sukar untuk kamu tebak. Dia banyak memendamkan kelukaan, trauma-trauma, dan dia seperti masih belum di tahap untuk berkongsi dengan kamu, sharing segala-galanya dengan kamu. Walaupun beberapa di antara kamu mengenali orang ini dengan begitu lama, is it that's the case? Apakah kamu pasti kamu sudah mengenali orang ini? Kerana saya melihatkan orang ini banyak menutupi dari kamu, masih belum bersedia untuk terbuka. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi apakah alasan-alasan dia mendiamkan kamu di sini. Banyak kad yang terbuka. Apakah alasan-alasan dia mendiamkan kamu? Dan apakah yang tersirat jauh di lubuk hatinya saat dia mendiamkan kamu? Lihat teman-teman, ya, di sini kita ada Major Arcana sekali lagi, Temperance, yang menunjukkan apa teman-teman? Saat dia mendiamkan kamu, diam-diam berisi, diam-diam berubi. Orang ini seperti merencanakan sesuatu. Seperti Seven of Swords ini. Dalam diam, merencanakan sesuatu dan menunggu momen yang tepat untuk melaksanakan tindakan itu. Saya melihatkan teman-teman, kamu sangat mengimbangi dia. Dengan kamu ada aura healing, aura kenyamanan, aura positif yang sangat baik. Orang ini merasakan tidak ada orang lain yang pernah dia kenali yang boleh dibandingkan dengan seseorang yang begitu memahami dia seperti kamu. Kamu banyak mendengarkan dia. Sangat penuh kasih sayang. Dan saya melihatkan walaupun dalam keadaan diam, jauh di lubuk hatinya yang terdalam, dia ingin kesempatan memperbaiki hubungan dengan kamu dan cuba mengimbangkan kembali. Ada tanda tanya, mengapa keadaan sekarang tidak seperti dulu? Ada perubahan. Seperti mungkin di waktu sebelum ini, kamu dengan dia banyak berbicara, banyak komunikasi, mungkin ada pertemuan sekali-sekala, tapi kini lebih mendiamkan. Dan saya juga menarik energi, bukan dia saja mendiamkan kamu, kamu juga mendiamkan dia. Dan di sini orang ini merasakan kehilangan separuh dari jiwanya. Dan ini dipendamkan di dalam hatinya saat mendiamkan kamu. Mengapa teman-teman? Kerana dia begitu gengsi, luar biasa egonya. Masih belum berjaya untuk menurunkan ego dia buat kamu di sini.
Kita lihatkan lagi. Ada sedikit sisi, saya menangkap ya, sedikit sisi envy dari orang ini pada kamu. Envy itu apa teman-teman? Cemburu, kerana dia melihatkan kamu jauh lebih stabil. Seperti mungkin sebelum ini dia lebih stabil dari kamu, tetapi akhir-akhir ini dia lihat keadaan yang terbalik. Kamu semakin hari semakin lebih stabil dari segi emosi, kedudukan, keuangan jika ketimbang dengan dia. Seperti keadaan sudah mulai terbalik dan dia seperti merasakan tidak selamat ya, not secure dengan kamu di sini. Dia melihatkan kamu semakin hari semakin baik, semakin pulih keadaannya. Jika dibandingkan dengan keadaan dia yang semakin hari semakin terbalik. Seperti segala sesuatu yang dia lakukan ada karma yang perlu dia bayar. Wow, di sini ada Five of Wands. Teman-teman, saat ini kamu lihat ya, kad Five of Wands ini di bawah Ten of Wands yang menguatkan apa lagi teman-teman? Ini sangat menguatkan keadaan dia sekarang ini. Dia sedang dibebani dan mempunyai konflik batin terhadap kamu. Dia merasakan dia harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki hubungan ini dan beberapa di antara dia merasakan dia harus bersaing. Kini dia harus bersaing untuk mendapatkan kamu. Kamu begitu popular, begitu charming, diminati ramai. Kamu begitu shining, bersinar, amazing. Dan dia merasakan dia harus bersaing sama ada dengan pasangan kamu ataupun orang lain, orang di sekeliling dia. Dia merasakan setiap kali bertemu dengan kamu walaupun dari kejauhan, dia melihat ramai cewek-cewek lain. Lawan jenis maksud saya ya, depend on siapa yang menonton video ini. Lawan jenis yang sering memerhatikan kamu. Dan dia memerhatikan ini, setiap detail itu diperhatikan dengan sedetail-detailnya. Ada perasaan cemburu dari dia. Dan dia merasakan kini, teman-teman, dia sedang bergolak dari batinnya. Dan saya juga melihat ya, dari sisi yang lain, orang ini sedang memendamkan satu rahsia dari kamu. Which is, jika dia bekerja, di tempat kerja teman-teman, ada berlaku konflik di antara 2, 3 atau 5 orang di tempat kerja yang seperti ingin boykot si dia. Boykot itu seperti ingin menggulingkan dia, yang menyebabkan keadaan posisi dia di tempat kerja tidak begitu nyaman. Dan ini merunsingkan, membuatkan fikiran dia semakin hari semakin pusing. Ada masalah di tempat kerja juga yang saya rasakan di sini, yang seperti kick him off balance ya. Dia mulai tidak seimbang dan apatah lagi dihadapkan dengan hubungan seperti ini, segala-gala menjadi kacau bilau di fikirannya. Dan kini dia sedang bergolak dengan batinnya sendiri untuk mengimbangi segala sesuatu. Dan perkara ini tidak pernah diceritakan kepada kamu, didiamkan sahaja. Baik masalah pekerjaan, masalah hati, masalah perhubungan, masalah di keluarganya, orang ini tutupi daripada kamu. Dan apabila kamu tidak mengetahui kerana dia sukar ditebak, maka wujudlah salah faham ini. Keadaan yang begitu melelahkan. Perhubungan yang tidak jelas. Baik teman-teman, saat ini saya lihatkan orang ini sangat inginkan satu pertemuan ya. Di bawah Knight of Pentacles ini ada Three of Cups yang menunjukkan tindakan si dia ni akan perlahan, slow and steady, tetapi dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Ini adalah salah satu yang tersirat, salah satu perkara yang tersirat jauh di lubuk hatinya. Dia ingin bertemu dengan kamu teman-teman. Kita lihat lagi ya. Sangat inginkan satu pertemuan, tetapi begitu gengsi untuk mengutarakan. Dia lebih suka jika dijemput. Maksudnya jika kamu yang memulakan komunikasi dahulu seperti biasa dan dia tidak mahu memberitahu kamu, dia sangat ingin bertemu. Teman-teman, orang ini sedang lelah seperti kamu tapi masih ingin bertahan. Dia seseorang yang sangat tertutup teman-teman. Seorang yang sangat tertutup, ada sedikit energi keputusasaan saat ini yang tersirat jauh di lubuk hatinya. Kerana dia tidak tahu bagaimana untuk mengendalikan hubungan ini, maka saat ini teman-teman dia seperti ada sedikit energi berputus asa. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan demi kamu. Jika dia mempunyai pasangan, demi kamu, pasangannya dan lain-lain. Bottom of the deck, wow. Sekali lagi ya, bottom of the deck di sini, kita ada the Fool yang menunjukkan kamu dengan dia saat ini seperti masing-masing bebas. Bebas dari kekangan. Dia tidak menghubungi kamu, kamu tidak menghubungi dia. Baik teman-teman, sebelum saya terlupa, zodiak yang hadir terkuat hari ini adalah Aries, Libra, Aquarius. Aquarius hadir 2 kali, 3 kali, dan kita juga ada The Star, Taurus terkuat,
Sagittarius, Temperance. Kita juga terkuat dalam pembacaan hari ini adalah Aries, zodiak berelemen api. Aries, Leo, Sagittarius. Juga tidak menutup zodiak berelemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini kita juga ada zodiak berelemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, dan juga zodiak berelemen tanah, Capricorn, Virgo dan Taurus. Maksudnya apa teman-teman? Semua zodiak hadir dalam pembacaan hari ini. Terkuat Aquarius, Libra, Sagittarius, Aries, Taurus, Aquarius. Itu yang paling kuat dalam pembacaan hari ini. Dan teman-teman, kita sudah melihat apa yang tersirat jauh di lubuk hatinya saat dia mendiamkan kamu dan alasan-alasan si dia mendiamkan kamu. Secara garis besar saya melihatkan dia mendiamkan demi sebuah kebaikan. Kurang berbicara itu lebih baik daripada mengutarakan sesuatu yang akan menyakiti kamu. Orang ini juga tersedar akhir-akhir ini yang kamu juga sebenarnya agak sensitif seperti dia. Maka dia akan lebih berhati-hati dalam berbicara dengan kamu supaya masing-masing tidak disakiti. Dia merasakan sebelum ini teman-teman, dia pernah menyakiti kamu daripada tutur bicaranya. Maka ke depannya dia akan bersikap lebih berhati-hati. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita gunakan kad Remi di sini ya. Kita lihatkan apakah rencana dia ke depannya untuk kamu setelah dia mendiamkan kamu. Di sini kita telah melihat teman-teman ada Knight of Pentacles yang menunjukkan tindakannya akan agak perlahan. Tetapi saya ingin kuatkan pembacaan hari ini dengan membantu kamu mencari tahu apakah tindakan-tindakan si dia ke depannya untuk kamu. Sudah pasti kita tidak mahu sesuatu yang hanya dirasakan di hatinya. Kita juga ingin melihatkan tindakan si dia kepada kamu. Tindakan yang progresif, yang akan ada satu pertumbuhan, penghasilan yang baik. Teman-teman, fokuskan energi si dia atau energi kamu di sini. Jika kamu merasakan pembacaan ini so far ada yang resonate, apakah tindakan dia ke depannya di dalam hubungan ini? Wow, teman-teman, Nine of Cups. Teman-teman, saya lihat ke depannya hubungan ini masih dengan jujur saya akan bagi tahu kamu hubungan ini dengan jujur masih lagi saya rasakan akan on off. Kerana orang ini masih belum menemukan kepastian how to handle, bagaimana untuk mengendali hubungan ini dengan lebih baik. Saat ini saya melihatkan dia banyak menghabiskan masa dia mencurahkan hati dia kepada rakan-rakannya. Dia tidak tahu lagi cara terbaik untuk mengubati rasa sakit. Dia keluar makan barang, minum barang dengan rakan-rakannya. Beberapa di antara dia di sini yang seperti saya katakan tadi energi yang sedikit boros mungkin akan menghabiskan uang dengan membeli minuman-minuman beralkohol. Bukan semua teman-teman segelintir. Ada yang suka minum bir, minum minuman yang beralkohol, pergi keluar lepak dengan kawan-kawannya kerana dia merasakan kelukaan itu tidak dapat diubati oleh kamu saat ini kerana dia mendiamkan kamu. Maka dia tidak dapat mengeluarkan stres itu hanya dengan cara keluar makan barang, minum dengan rakan-rakannya. Hang out with buddies, keluar dengan kawan-kawan, minum sini, minum sana. Dia merasakan hanya cara ini dapat mengubati perasaan dia kepada kamu saat ini sehinggalah dia dapat menemukan jalan terbaik ataupun jalan keluar dalam hubungan ini dan akhirnya dapat datang kepada kamu membukakan lembaran baru di sini, the Fool. Dan kali ini saya melihatkan dia akan mengambil risiko itu. Bukan dalam keadaan mabuk teman-teman. Maksud saya apabila dia sudah menemukan jalan yang tepat, dia akan datang kepada kamu. Di sini ada wow. Kamu lihat ke depannya teman-teman. Orang ini bertegas untuk tidak melepaskan kamu. Walaupun ada beberapa di antara kamu ingin melepaskan diri, kamu boleh saja berkenalan dengan orang baru. Tetapi dari sisi dia tidak bersedia untuk melepaskan kamu dan juga tidak mahu kehilangan kamu. Dia masih berpegang kuat akan perasaannya pada kamu dan tidak mahu kehilangan kamu. Ada sisi ketakutan dalam hatinya si dia ke depan ini. Saya merasakan mungkin kamu dengan dia sudah mendiamkan satu sama lain agak lama. Dan orang ini seperti sedikit sebanyak mulai merasa confident, yang merasa begitu yakin yang kamu sudah tidak mahu dia lagi. Dia menyedari itu.
dan dia perlahan-lahan ingin agak sukar untuk menerima yang dia sudah akan kehilangan kamu. Waduh, kad ini akan jatuh saja. Saya memasang kipas teman-teman ya. Panas bilik ini dan saya sedang berpeluh-peluh di sini. Dan saya merasakan dia masih tidak mahu ya kehilangan kamu saat ini, dan dia begitu takut akan kehilangan kamu ke depannya. Kita lihat lagi teman-teman. Apakah tindakan-tindakan si dia ke depannya? Wow, di sini ada Six of Wands. Teman-teman, kamu sebenarnya tanpa kamu sedari, kamu ini sebenarnya pencapaian terbaik si dia. Kamu adalah kemenangan si dia. Dia sendiri tidak menyangka dapat memenangi hati kamu. Kamu ini seperti award ya, reward buat si dia. Satu hadiah yang besar yang hadir dalam hidupnya. Kamu ini dengan lebih tepat lagi adalah kemenangan di hati dia. Walaupun kedepannya hubungan masih lagi dengan secara jujur akan saya katakan akan on off. Tetapi orang ini sedang mengalami kesukaran untuk melepaskan kamu. Dia menyedari kamu adalah kemenangan si dia. Dan sepertinya teman-teman ya, jauh di lubuk hatinya terdalam, dia masih ingin kamu follow dia. Follow tu seperti ikuti dia ke mana-mana saja dia pergi. Dia membawa kamu dalam beg dia, dalam hati dia, dalam kenderaan dia, dalam mobil dia. Begitu teman-teman. Dalam fikiran dia, dia seperti senantiasa ingin kamu follow, mengikuti dia ke mana saja dia pergi, kerana kamu adalah kemenangan buat si dia. Dan kedepannya dia masih merasakan itu. Wow, ada banyak nine ya. Teman-teman di sini menunjukkan Nine of Wands ya. Kamu mendapat kad ini 2 kali. Teman-teman kedepannya dia masih akan bertahan, tidak mahu menyerah, akan masih mempertahankan kamu. Sekurang-kurangnya tidak mahu melihat kamu jatuh ke tangan orang lain. Dia masih ingin bertahan teman-teman. Walaupun dia tahu dia memberikan kamu satu hubungan yang sangat tidak jelas, hubungan yang melelahkan. Di sini kamu lihat sendiri ya, ada Ace of Hearts, Ace of Cups. Beberapa di antara kamu kedepannya akan bertemu dengan seorang yang baru. Orang lain, bukan dia. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan orang lama ini akan senantiasa mengikuti kamu dari belakang. Kerana dia masih ingin renew, memperbaharui cinta ini dengan kamu. Teman-teman, secara singkat, orang ini sehinggalah saat ini masih jatuh cinta dengan kamu. Dan in fact, teman-teman, perasaan itu bukan semakin memudar jika dia mendiamkan kamu. Tetapi perasaan itu semakin hari semakin kuat. Kita lihat lagi, di sini ada Three of Spades. Teman-teman, saat ini dia sedang sakit hati dan kedepannya masih sakit hati kerana mungkin kamu belum berpisah dengan pasangan kamu atau dia belum berpisah dengan pasangan dia, yang menunjukkan ada cinta segitiga. Yang ini menyakitkan hati, hubungan yang akan menyakitkan kamu dan dia. Dia sedang merindukan satu komunikasi dengan kamu, satu pertemuan dengan kamu, dan kedepannya hubungan ini masih seperti ini. Jika kamu masih belum berpisah, bercerai, dia juga belum berpisah dengan pasangannya, kedepannya masih akan ada sakit hati di dalam hubungan ini. Dan orang ini juga seperti pernah menolak kamu sebelum ini, dan kamu juga pernah reject orang ini sebelum ini, teman-teman. Seperti kamu pernah menjalankan hubungan on-off dengan si dia. Dan kedepannya hubungan ini masih lagi akan menyakitkan. Kecuali teman-teman kamu bertindak untuk pergi meninggalkan koneksi ini dan bertemu dengan orang baru. Di sini kita ada Eight of Cups yang menunjukkan ya, memilih untuk berundur. Kedepannya saya melihatkan dalam hubungan ini, sama ada kamu memilih untuk berundur walaupun dalam keadaan berat, atau orang ini akan memilih untuk berundur dalam keadaan yang sangat sedih. Tetapi jangan lupa ya, sama ada kamu yang berundur atau dia yang berundur, kedepannya kamu dengan dia sangat terkesan akan hubungan ini. Ada satu kesan yang sangat mendalam yang ditinggalkan ya, the effect from this relationship. Ada efek yang sangat dalam yang ditinggalkan atau kesan yang sangat dalam ditinggalkan. Dan kad terakhir menunjukkan dengan cara yang sangat baik. Memilih untuk berundur demi kebaikan masing-masing. Itu yang saya lihat ya, keseluruhan. Di sini ada Six of Spades yang menunjukkan akan bergerak pergi, meninggalkan air yang bergejolak untuk pergi ke situasi yang lebih baik. Sama ada orang ini membawa kamu di dalam sampannya, bergerak bersama, atau masing-masing berjalan mengikuti arah masing-masing. Itu terpulang kepada takdir teman-teman ya. Saya hanya dapat memberikan pencerahan. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini kad yang terakhir akan saya buka.
Kita lihatkan, jika kamu sedang tidak berkomunikasi dengan orang ini, mungkin saling gengsi untuk mengutarakan sesuatu. Apakah pesanan-pesanan yang harus kamu dengarkan daripada si dia melalui pembacaan saya hari ini? Apakah pesanan-pesanan yang ingin dia sampaikan kepada kamu dalam pembacaan hari ini? Kita dengarkan saja teman-teman ya. Baik ataupun buruk, kita harus mendengarkan. I knew exactly what I was doing. Orang ini tahu dan pasti tindakan apa yang sedang dia ambil dengan mendiamkan kamu. Dia merasakan seolah-olah dia mendiamkan kamu itu adalah tepat. Itu yang saya rasakan. I am grateful for the spiritual lesson. Mengenali kamu, dia banyak mempelajari sesuatu yang spiritual daripada kamu. Kamu seperti menguatkan keimanan dia. Kamu mengajar dia perkara-perkara yang baik. Maka dia sangat terkesan daripada kamu. I hide behind material things. Awal tadi saya ada menyebut teman-temannya, untuk menghilangkan kesakitan di hatinya, dia keluar menumpukan perhatian dia, mengalihkan fokusnya kepada pekerjaan dan juga keluar minum dengan rakan-rakannya. Maka dia menyembunyikan perasaan sakit ini di sebalik perkara-perkara yang berbentuk material. I couldn't let you get close to me. Dia sengaja tidak mengizinkan kamu datang menghampiri dia. Mungkin kerana apa teman-teman? Takut akan pasangan kamu? Takut akan pasangan dia untuk cinta yang bersegi-segi, atau tidak mahu melanjutkan hubungan ini untuk kamu yang saling single, mungkin kerana ada perbezaan agama, kebudayaan, kepercayaan dan sebagainya. Maka tidak mahu menyakiti ke depannya. Wow, tetapi teman-teman tadi kita ada card star yang menunjukkan masih ada sedikit pengharapan. I will wait for a sign from you. Masih mengharapkan kamu dan dia akan menantikan satu signal kecil dari kamu untuk membuka celah buat si dia. I know I messed up everything. Dia menyedari teman-teman dengan jelas yang dia banyak merosakkan segala sesuatu dengan kamu. Mungkin ada sesuatu yang kamu rancang ya. Contoh ni, ingin memberikan dia kado untuk hari jadi, ulang tahun ataupun momen-momen bahagia. Hadiah sudah dibeli, kado sudah dibeli. Mungkin kamu membelikan satu yang simple seperti coklat, tetapi tidak dapat disampaikan kepada dia. Kenapa? Kerana sering ada penundaan daripada orang ini yang sengaja menghindar kamu. Tetapi barang sudah dibeli, sudah diletakkan di meja, di almari, disimpan dengan baik, mungkin dibungkus dengan ribbon yang cantik. Dan kamu sering melihat kepada kado itu. Sedih di hati kamu, tetapi tidak dapat disampaikan kepada orang ini. Mengapa teman-teman? Kerana dia menutupi jalan itu kepada kamu, menghindari kamu. Kad terakhir, wow, tetapi jauh di lubuk hatinya yang terdalam, tersirat perkataan ini. I want to be more than friends. Ada keinginan ini yang tidak diutarakan kepada kamu. Saya merasakan energi untuk kamu yang tidak pernah berhubungan fisik dengan orang ini ya. Orang ini ingin menyentuh kamu. Mungkin menyentuh tangan kamu, berpelukan seperti itu. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada I bury myself in work to forget you. Bukan saja keluar ya, minum-minum dengan rakan-rakan, minum minuman alkohol, tidak semua. Tetapi dia juga seperti menyibukkan diri dengan pekerjaan supaya dia tidak begitu terfokus akan hubungan ini, akan rasa sakit ini dengan kamu di sini. Cuba mengalihkan fokus itu kepada perkara lain. Baik teman-teman, saya akan buka beberapa initial. Sebelum saya menamatkan readingan hari ini, ada beberapa angka yang ingin saya beri kepada kamu. Angka yang paling kuat, 13. 13, angka 1, angka 3, angka 9, angka 7, angka 2, 30, angka 31, 24, angka 6, angka 4, angka 5, angka... Sebentar teman-teman. Ya, angka 1 teman-teman sudah saya sebut tadi dan juga angka 9. Saya tidak tahu ya, ini mungkin merupakan ulang tahun, bulan-bulan tertentu, tarikh lahir anak-anak, tarikh pernikahan dan juga saya menangkap bulan 12, bulan 4, April, December, bulan 7, Julai. Dan saya juga menangkap angka seperti bulan 9, September. Itu saja ingin yang saya berikan. Dan kita lihatkan teman-teman kepada initial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Di sini kita ada K Kilo, J Juliet, V Victor atau Victory, P Papa, X X-ray, G Golf,
F Foxtrot, N Norway, W Watermelon, C Charlie, A Alpha. Wow. Sekali lagi ya, saya menangkap energi kacukan di sini. Beberapa di antara kamu mungkin berdiri dengan foreigner atau kamu adalah anak kacukan. Di sini saya menangkap energi itu, anak yang mempunyai darah campur. Baik teman-teman, kita ada K, J, V, P, X, G, F, N, W, C, A. Itu sahaja initial-initial yang ingin saya bukakan hari ini. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk pembacaan hari ini. Saya mohon dukungan kamu dalam mendoakan yang terbaik buat semua dan juga kepada semua tarot-tarot reader yang lain yang telah banyak menguraskan tenaga demi memberikan sebuah pembacaan yang baik buat kita semua. Keep spreading the love you guys and senantiasa bersemangat. Love all, serve all, and I will see you guys in my next video. God bless you all. Bye. Take good care.